Dalam setiap langkah kita berpihak kepada Assalamualaikum warahmatullahi murid. wabarakatuh. Saya Mami Rahayu, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Kepala SD Negeri 168 Padang Sejahtera. Beliau adalah Bapak Sukanto SPG. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Alhamdulillah bisa hadir di sini ya Pak ya. Apa kabarnya nih Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, mungkin langsung saja ya Pak ya untuk wawancara kita hari ini. Untuk pertanyaan pertama Pak ya, selama ini bagaimana ya Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bututan moral Pak? Bisa dibantu jelaskan Pak? Baik. Di sekolah kami di SD 168, apabila kita temui kasus dilema etika atau bututan moral, biasa kita pelajari dulu dan mempelajari kasusnya berkenaan dengan apa, latar belakang kasusnya apa, terus menyimpulkan tentang perihal yang efektif nanti untuk menangani kasus tersebut. Oke, baik Bapak. Ya, selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Pak Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak yang dianggap sama-sama benar di kasusnya Pak. Bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan tersebut Pak? Yang intinya berdasarkan nilai kebijakan, kebajikan. Untuk langkah-langkah biasa kami lakukan yaitu mengidentifikasi pertanyaan tentang nilai-nilai etika yang muncul dalam satu kasus. Terus setelah kita identifikasi, kita buat daftar fakta-fakta yang nanti akan muncul dalam kasus tersebut. Terus kita pelajari juga pihak mana saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Nah, dari penyelesaian dua kasus yang bertentangan tersebut, melalui forum musyawarah mufakat itulah kita menyimpulkan suatu keputusan yang kira-kira semua bisa menerima seperti Ya, jadi Pak, ketika itu menurut Bapak nih yang menurut Bapak anggap efektif itu apa Pak dalam pengambilan keputusan tersebut Pak terakhirnya? Yang efektif yaitu apabila kasus atau perihal kebijakan-kebijakan tadi sudah kita bicarakan, sudah kita informasikan kepada pihak-pihak yang terlibat di sana. Nah, seperti langkah-langkah yang sudah kita tetapkan tadi, kita ikuti. Kasusnya sudah kita identifikasi, sudah kita buat daftar-daftar fakta realnya, terus kita sudah tahu siapa saja yang terlibat di sana. Nah, program langkah-langkah itulah yang membuat menjadi efektif tadi pengambilan keputusan yang kira-kira semua bisa menerima. Jadi Pak, dari lanjutannya, kemudian nih Pak, selama ini hal apa saja nih Pak yang merupakan sebuah tantangan nih Pak buat Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika Pak? Jadi tantangan yang paling sering Bapak temui apa Pak? Tantangannya banyak sekali ya dalam perihal pengambilan keputusan dilema etika, karena di sana masing-masing orang punya kepentingan dan lagi pula masing-masing kasus tersebut muncul punya persamaan dan perbedaan yang kita susah untuk memilah-milah mana benar mana salahnya, sehingga dalam kasus seperti itu kita betul-betul harus menyampingkan ego. Sehingga dalam pengambilan keputusan perbedaan tadi yang kita lakukan dari permasalahan yang terjadi. Adakah Bapak memiliki sebuah tatkala seperti itu Pak atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri Pak dalam menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedurnya itu seperti apa ya Pak yang Bapak jalankan? Ada proses, misalnya kita kan biasa tadi di awal saya kasih tahu bahwa kejadian kasus seperti itu selalu kita buat langkah-langkah penyelesaiannya, mengidentifikasi perihal yang terjadi, membuat daftar fakta yang sebenarnya, terus mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat di sana. Jadi langkah-langkah yang seperti itu
perlu jadwal waktu. Bisa 3 atau 4 kali bimbingan terhadap siswa tersebut, baru pada melangkah pada keputusan. Oh iya. Berarti terjadwal ya Pak? Ya, terjadwal. Ya. Menurut Bapak nih Pak, adakah seseorang nih Pak atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Di dalam kasus dilema etika yang sangat membantu adalah ini informasi-informasi yang betul-betul terlibat di sana akan fakta yang real. Misalnya kejadian di kelas 3, maka informasi dari guru kelas 3 berkenaan dengan seperti contoh tadi ada salah satu siswa, kita sebut saja misalnya namanya Rizky. Nah, ibu guru kelas 3 yang benar-benar paham karakter latar belakang siswanya itu, dari ibu guru kelas 3 inilah kita dapat mengidentifikasi, terus mencari latar belakang dari siswa tersebut, karakternya dan lain sebagainya. Nah, jadi orang-orang yang terdekat itu lebih dominan membantu dalam pada, ya, sangat membantu sekali. Di samping masukan dari rekan-rekan guru yang lain. Iya, baik Pak. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak Kepala Sekolah. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa nih Pak yang Bapak dapat ambil atau Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak nih selama mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran di dalam pengambilan keputusan dilema etika itu banyak sekali sebenarnya. Yang lebih terasa itu di dalam pengambilan keputusan apabila suatu kasus yang muncul sama-sama benarnya. Nah, ini berasa banget itu dilema ya kan. Lain kalau benar salah, jelas penanganannya. Jadi apabila dilemanya itu sama-sama benar, tadi kita betul-betul sebagai manajerial di suatu lembaga betul-betul harus mengesampingkan ego, betul-betul harus mengidentifikasi secara detail kasus permasalahan tersebut, sehingga nanti kita bisa mengambil keputusan yang kira-kira sangat ideal sekali untuk semua bisa memahami. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya perbincangan kita ya Pak, Masya Allah. Baik Bapak, sepertinya cukup ya Pak. Terima kasih banyak loh Pak atas waktu yang diberikan, sebanyak informasi yang saya dapatkan. Semoga nanti saya bisa juga mengambil hikmah dari apa yang pernah Bapak alami ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi Pak. Demikian perbincangan kami, wawancara saya dengan Pak Kepala SD Negeri 168 Banda Sejahtera, Bapak Sukanto SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sekarti. Apa kabarnya nih Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik Ibu, mungkin langsung saja ya Bu ya ke sesi kita, sesuai yang sudah kita rencanakan kemarin bahwa hari ini saya akan wawancara bersama Ibu. Ya Ibu. Baik, Ibu, mohon izin ya Bu ya, untuk pertanyaan pertama nih Bu. Nah, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Bu, nah berdasarkan kasus tersebut terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi ya Bu ya, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral itu memang perlu dilihat dari tipe kasus atau pilihan yang muncul. Begitu Bu ya. Iya. Nah, kemudian Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik. Nah, selama ini Bu, dalam menjalankan pengambilan keputusan itu harus dimusyawarahkan dulu dengan para guru. Nah, agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Itu ya. Nah, kemudian Ibu, menurut Ibu nih langkah-langkah apa nih Bu atau prosedurnya seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang biasa dilakukan adalah
dengan melakukan musyawarah Bu dengan para kepala sekolah. Kan di sini tentunya tidak punya wakil, jadi langsung bermusyawarah dengan semua guru yang ada di sekolah ini. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Biasanya nggak ada wakil kepala sekolah ya Bu. Iya. Ya. Oke baik. Nah kemudian nih Bu, hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika? Ya, kalau hal yang dianggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan adalah adanya komunikasi Bu. Komunikasi itu sangat penting dengan para guru yang ada di sekolah ini. Gitu ya Bu ya, Insya Allah. Ya, kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya rasa tantangan dalam pengambilan keputusan itu Bu, kurangnya keadaan ya, dimana kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa itu dan orang tua siswa tentunya masih minim. Minim gitu ya Bu ya. Baik. Nah kemudian nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal seperti itu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa Bu yang Ibu jalankan? Saya rasa kalau jadwal khusus itu tidak ada Bu, karena dalam penyelesaian kasus dilema etika ini langsung kami melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait. Jadi tidak ada jadwal khusus ya Bu? Iya. Baik. Nah kemudian nih Bu, adakah seseorang nih atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selama ini yang membantu saya tentunya para guru. Selama ini apapun yang terjadi di sekolah ini tentu kita musyawarahkan dengan para guru bagaimana jalan keluarnya. Itu Bu. Wah, kooperatif sekali ya Bu ya, bersama guru tentunya Bu ya. Iya. Ya, pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa nih Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik, kalau pembelajaran yang selama ini bisa dipetik adalah perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah ini Bu, tentunya untuk mengambil suatu keputusan supaya kita tidak salah dan menyimpang. Demikian Ibu. Masya Allah. Wah ini luar biasa sekali ya informasi dari yang Ibu sampaikan. Nah, ini luar biasa untuk saya Bu, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat memberikan wawasan pada saya ya Bu ya, untuk nantinya saya juga bisa mengambil keputusan seperti yang sudah Ibu lakukan. Baik Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Apa kabarnya Ibu? Baik, terima kasih waktu-waktunya sebelumnya untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk wawancara dalam salam guru pemberkat angkatan 11. Nah, baik itu mungkin langsung saja ya Bu ya, kita menutup pertama Ibu terkait pengambilan keputusan. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan? Saya nih Bu, biasanya saya tahu kalau ada dilema etika atau konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa. Jadi seperti kasus misalnya siswa terlambat, tentunya dia ini untuk masuk sekolah. Nah, bisa juga siswa berkelahi karena hanya sepele dan sebagainya. Betul ya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung dari kebajikan. Nanti seperti apa? Saya biasanya mengajak beberapa orang atau tim pimpinan dari pengelola sekolah untuk berdiskusi. Nah, kami juga bisa mempertimbangkan semua sisi dari masalah yang dampaknya
sebelum memutuskan kami juga berusaha untuk mencapai kesepakatan supaya kesepakatan tadi maksudnya bersama bisa ambil keputusan. Melibatkan beberapa Iya, stakeholder. Oke, baik Ibu. Nah, kemudian nih Bu, langkah-langkah apa nih Bu atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama Mulai di sekolah gitu. Iya. Jadi langkah-langkah saya yang pertama itu saya mengumpulkan semua informasi yang terkait yang pertama. Yang kedua saya mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Yang ketiga saya juga mempertimbangkan dampak keputusan dari semua. Terus yang keempat berdiskusi dengan tim. Yang kelima ambil keputusan itu berdasarkan dari analisis yang ada gitu ya. Terus selanjutnya itu saya membuat rencana untuk melaksanakan keputusan tersebut. Ya, kemudian nih Bu, hal-hal apa nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektif itu ialah melibatkan berbagai dalam proses keputusan, berkomunikasi dengan jelas, transparan, membuat keputusan ini juga mengikuti prosedur yang ada. Jadi kita nggak sembarangan gitu ya. Jadi kita sesuai dengan prinsip aturan sekolah etika dari kemanusiaan. Jadi berdasar gitu ya Bu ya, prosedur kita harus ikuti. Nah, kemudian nih Bu, hal-hal apa nih Bu? Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Masuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dari luar dan ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat ya. Terus kadang-kadang kita ini sulit untuk membuat keputusan yang diterima oleh sendiri. Gitu ya Bu ya, karena perbedaan apa juga latar belakang dan sudut pandang lah seperti itu ya. Baik, nah kemudian nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dalam dilema etika? Apakah Ibu menyelesaikannya di tempat pada waktu itu atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedurnya seperti apa sih Bu? Kalau boleh tahu. Biasanya kalau saya tidak punya jadwal, tapi saya berusaha untuk menyelesaikan masalah itu secepat mungkin sambil memastikan semua langkah-langkah yang diambil. Jadi dengan hati-hati tidak sembarangan gitu. Saya juga membuat rencana untuk memberikan tenggat waktu untuk setiap langkah tetap fleksibel jika dalam waktu situasi itu. Sedapat mungkin, sesegera mungkin gitu ya untuk diselesaikan gitu ya. Jadi kita tidak menunggu besok-besok. Jadi tidak ada kasus selesaikan. Baik, kalau yang ini Bu, nah biasanya kan kita memerlukan pendukung ya, ini dalam kita mengambil kebijakan atau keputusan. Nah menurut Ibu, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Biasanya kalau diterima dari kita dulu gitu ya, kita juga memiliki pedoman etika yang jelas, itu sangat membantu sekali. Terkadang saya juga melibatkan konsultan atau mediator dari luar untuk mendapatkan pandangan tambahan gitu ya. Jadi dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah juga merupakan proses yang besar. Ya, kita perlu berkolaborasi dengan warga sekolah ya Bu ya. Oke baik, itu pertanyaan terakhir ya Ibu. Ini dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pelajaran apa nih Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan ini? Jadi di sini ya saya belajar bahwa keterbukaan sekali ya dalam mengambil keputusan. Saya juga di sini belajar bahwa pentingnya untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan ini serta fleksibel untuk menyesuaikan keputusan jika itu diperlukan. Masya Allah, luar biasa ya perbincangan kita hari ini. Baik Ibu, sepertinya cukup ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Ya, wawancara ini sama inspirasi saya
Baik, terima kasih sekali lagi Bu Dini. Semoga sukses ya selalu ya Ibu ya. Baik, kalau gitu saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap langkah kita berpihak kepada murid, mendidik dengan penuh cinta, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara.